Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua sehat dan sejahtera. Jangan lupa berdoa dulu sebelum kita mulai belajar bersama. Anak-anak, selamat datang dalam kegiatan daring belajar dari rumah mata pelajaran matematika kelas 5 SD bersama Bapak Ibu KKG kelas 5 Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. Kali ini kita akan belajar tentang pecahan dengan pokok bahasan operasi hitung campuran berbagai bentuk pecahan. Tujuan belajar kita hari ini adalah melalui paparan video nanti diharapkan yang pertama kalian mampu mengidentifikasi langkah-langkah penyelesaian operasi hitung campuran berbagai bentuk pecahan. Yang kedua, kalian mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung campuran berbagai bentuk pecahan. Nah, anak-anak, mari bersama kita belajar dan berlatih operasi hitung campuran mulai dari pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Ketika menghadapi soal-soal operasi hitung campuran, yang harus kita perhatikan adalah bagaimana urutan pengerjaannya. Karena kita akan bertemu dengan campuran operasi hitung, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian sekaligus dalam satu soal. Agar lebih jelas, mari kita perhatikan dan pahami contoh soal dan cara penyelesaiannya berikut ini. Contoh soal yang pertama adalah operasi hitung campuran penjumlahan dan pengurangan. Langkah-langkahnya yaitu, jika tidak ada tanda kurung, kerjakan mulai dari yang paling kiri, karena penjumlahan dan pengurangan memiliki kekuatan yang sama. Jika ada tanda kurung, kerjakan dulu pecahan yang ada di dalam kurung. Contoh soalnya seperti ini. Soal yang pertama, 1/3 ditambah 4/5 dikurangi 1/6. Karena penjumlahan dan pengurangan itu sama kedudukannya, kita kerjakan dari yang paling kiri. Jangan lupa, jika penyebut belum sama, harus kita samakan penyebutnya. Demikian dengan soal yang kedua. 7/8 dikurangi 2/4 ditambah 1/6. Kamu kerjakan dari yang paling kiri, jangan lupa disamakan penyebutnya. Contoh soal yang kedua adalah operasi hitung campuran, perkalian, dan pembagian. Langkah-langkahnya yaitu, jika tidak ada tanda kurung, kerjakan dari yang paling kiri, karena perkalian dan pembagian itu memiliki kekuatan yang sama. Jika ada tanda kurung, kerjakan dulu pecahan yang ada di dalam kurung. Lihat contoh anak-anak, ya 1/3 dikalikan 2/4 dibagi 1/5. Jadi dikerjakan mulai dari yang kiri, 1/3 dikali 2/4 dulu. Terus karena pembagian maka diubah menjadi perkalian, 1/5 menjadi 5/1. Begitu juga dengan contoh soal yang kedua, 1/3 dibagi 2/4 kali 1/5. Pembagian diubah dulu menjadi perkalian dan dikerjakan dari yang paling kiri. Kita lihat contoh soal yang ketiga, yaitu campuran operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Langkah-langkahnya yaitu, dahulukan perkalian dan pembagian dibanding penjumlahan dan pengurangan. Jika ada yang dikurung, harus didahulukan. Perhatikan contohnya anak-anak. Contoh yang pertama, 1/2 ditambah 1/8 dikalikan 1/6. Maka yang harus kita kerjakan terlebih dahulu yaitu perkalian antara 1/8 dikalikan 1/6. Setelah itu baru kita jumlahkan.
Contoh yang kedua, 2/3 dikurangi 1/2 dikalikan 1/6. Maka yang harus kita kerjakan dulu adalah perkalian antara 1/2 dikalikan 1/6. Dan soal yang terakhir, 2/3 kali 1/2 dikurangi 1/6. Yang dikerjakan dulu adalah perkaliannya antara 2/3 dikalikan 1/2. Kita lanjutkan untuk contoh soal yang keempat, sama dengan yang contoh soal ketiga tadi. 3/5 ditambah 2/3 dikalikan 3/5. Yang didahulukan adalah operasi perkaliannya dulu, baru kita lanjutkan operasi penjumlahan. Contoh soal yang kelima, pecahan campuran 1/6 ditambah 2 3/7 dikali 5/6 dibagi 5/6. Apa yang harus kita dahulukan anak-anak? Ya betul, yang harus kita dahulukan adalah operasi perkalian antara 2 3/7 dikali 5/6. Kita lihat penyelesaiannya ya. Kita dahulukan perkaliannya. Jika perkaliannya sudah tahu hasilnya, baru kita bagi. Setelah pembagiannya baru kita jumlahkan. Sekarang contoh soal yang terakhir, yang keenam. Di sini kita akan mengerjakan operasi pecahan biasa dan persen. Kita lihat di situ ada tanda kurung, 1/2 ditambah 3/4. Jadi jika ada tanda kurung, yang dalam kurung itu harus kita kerjakan terlebih dahulu. Kita lihat penyelesaiannya anak-anak. Ya, jadi walaupun di dalam kurung itu penjumlahan, karena ada tanda kurung harus kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. Perhatikan anak-anak hasilnya. Setelah kamu mempelajari apa yang telah kita lihat dari contoh-contoh soal operasi hitung campuran, sekarang coba kamu berlatih menyelesaikan tugas DJJ. Terdiri dari 4 soal dengan menggunakan langkah-langkah seperti contoh tadi. Kerjakan di buku tulis. Sekarang setelah kita mempelajari beberapa contoh soal tadi, dapat kita simpulkan bahwa langkah-langkah menyelesaikan operasi hitung campuran pecahan antara lain: yang pertama, operasi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu dibanding penjumlahan dan pengurangan. Yang kedua, jika soal hanya memuat penjumlahan dan pengurangan saja atau perkalian dan pembagian saja, maka dikerjakan mulai dari paling kiri. Dan yang ketiga, jika ada tanda kurung, maka harus dikerjakan lebih dahulu di dalam kurung. Nah anak-anakku, tidak lupa Bapak Ibu Guru tidak bosannya selalu mengingatkan kamu untuk selalu mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran wabah COVID-19. Caranya, mari anak-anak kita terapkan new normal, yaitu tatanan kehidupan normal baru untuk mencegah penyebaran wabah COVID-19, yaitu dengan cara yang pertama, memakai masker kalau terpaksa keluar rumah. Yang kedua, menghindari kerumunan dan menjaga jarak ketika kamu ada di keramaian. Yang ketiga, setelah bepergian jangan lupa segera mandi dan mengganti baju. Yang keempat, sering mencuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir. Dan yang kelima, olahraga secara teratur, makan makanan bergizi dan cukup istirahat. Anak-anakku, selama belajar dari rumah, tolong untuk selalu patuh dan menghormati kedua orang kita ya. Terima kasih dan terus tingkatkan semangat belajar kalian. Sampai jumpa.